Hai Sobat Gabut, kembali lagi di channel Gabut Santuy. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, kita akan merangkum film dari Korea Selatan yang berjudul The Call. Film ini dirilis tahun 2020 dan bergenre thriller. The Call berkisah tentang Soo-yoon yang diperankan oleh Park Shin-hye, seorang perempuan berusia 28 tahun yang hidup di tahun 2019. Ketika ia kembali ke rumah keluarganya setelah waktu yang cukup lama, ia menemukan sebuah telepon tua dan menerima panggilan misterius dari seorang perempuan yang bernama Yong-soo yang diperankan oleh Jung Jong-seo. Lambat laun, ia mulai menyadari bahwa telepon rumahnya tersambung dengan masa lampau. Yong-soo ternyata tinggal di rumahnya yang sekarang ia tempati. Tepatnya 20 tahun yang lalu. Mereka semakin sering berkomunikasi dan keduanya pun segera menjadi teman baik. Soo-yoon dan Yong-soo kemudian mencoba mengubah jalan hidup mereka. Yong-soo menawarkan untuk mengubah takdir pahit yang dialami Soo-yoon. Soo-yoon kehilangan ayah tercinta dan Yong-soo mengklaim bahwa ia bisa membuat sang ayah hidup kembali. Soo-yoon sempat ragu, namun akhirnya ia setuju. Di sisi lain, Soo-yoon mengetahui bahwa Yong-soo telah meninggal pada tahun 1999. Ia tertarik untuk menyelidiki penyebab kematian temannya tersebut. Setelah kebenaran demi kebenaran mulai terungkap, kejadian janggal mulai menimpa Soo-yoon. Kini, baik Soo-yoon maupun Yong-soo harus berjuang mempertahankan hidup masing-masing. Penasaran gimana alur ceritanya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya. Film The Call dibuka dengan sosok Soo-yoon yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua pada tahun 2019. Ia diantar oleh paman Sungko, yang dimana ia merupakan pemilik kebun stroberi di dekat rumah itu. Setelah Soo-yoon sampai di rumah tua itu, ia menerima telepon misterius dari telepon yang ia temukan di rumah tua itu. Dan telepon itu berasal dari seorang wanita yang tidak ia kenal, yang dimana terdapat suara wanita sedang meminta tolong. Soo-yoon berpikir telepon misterius itu hanya telepon salah sambung. Lalu Skin berpindah ke tempat di mana ibu Soo-yoon sedang dirawat. Sudah lama Soo-yoon tidak mengunjungi ibunya, dikarenakan Soo-yoon dan ibunya memiliki masa lalu yang buruk. Sesampainya Soo-yoon di rumah, lagi-lagi ia menerima panggilan dari wanita misterius itu, yang dimana sekarang wanita itu memberitahu alamat rumahnya supaya Soo-yoon dapat menolongnya secepat mungkin. Soo-yoon tetap berpikir itu hanya telepon salah sambung, dan kemudian telepon ditutup secara tiba-tiba. Pada malam harinya, Soo-yoon berjalan-jalan menelusuri rumah tersebut. Ia melihat bingkai keluarganya yang jatuh. Lalu ia segera memasang kembali paku tersebut. Setelah itu, ia menyadari di balik dinding itu ada ruangan lain. Dan Soo-yoon pun menghancurkan dinding tersebut. Dan ternyata benar, ia melihat sebuah tangga yang mengarah ke suatu ruangan. Soo-yoon pun menyusuri ruangan itu. Dan di sana, ia menemukan sebuah kursi dan sebuah boneka. Dan ia juga melihat sebuah box yang di dalamnya terdapat buku harian seseorang dan juga foto perempuan. Keesokan harinya, Soo-yoon pergi ke tempat paman Sungko untuk menanyakan perihal foto tersebut, yang dimana foto tersebut adalah milik Yong-soo, dan foto itu diambil pada tanggal 26 November tahun 1999. Paman Sungko mengatakan bahwa ibu Yong-soo adalah seorang dukun. Tak lama kemudian, Soo-yoon sampai di rumah. Lagi-lagi, ia mendapat telepon misterius. Yang terdengar
wanita itu sepertinya sedang disiksa oleh ibunya sendiri. Tapi anehnya, di saat tangga Yongsu sedang terbakar, tanpa diduga, tangga milik Soyeon juga ikut terbakar. Setelah kejadian itu, Soyeon menghubungi Yongsu, dan sepertinya mereka tinggal di rumah yang sama, tapi hanya beda tahun saja. Dan jelas, Yongsu tidak percaya. Untuk menguatkan pemikiran Soyeon, ia memberitahu pada malam hari di mana Yongsu berada akan terjadi kecelakaan pesawat di dekat Bandara Gimpo. Dan ternyata memang benar. Di saat ia sedang makan dengan ibunya, ia menonton berita bahwa ada pesawat jatuh di dekat Bandara Gimpo. Sehingga Yongsu pun menghubungi Soyeon kembali untuk membenarkan pernyataannya tersebut. Dan ternyata mereka seumuran, sama-sama berumur 28 tahun. Soyeon bercerita bahwa ayahnya telah meninggal dunia yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di rumahnya pada saat Soyeon masih kecil, yang disebabkan pada saat itu ibunya lupa mematikan kompornya. Skin berpindah ke tanggal 21 November tahun 1999. Keluarga Soyeon kecil datang ke rumah Yongsu untuk melihat rumahnya itu. Yongsu yang menyadari hal itu kemudian menelpon Soyeon di masa depan dan mengarahkan telepon sehingga Soyeon dapat mendengar suara ayahnya ketika ia masih hidup. Soyeon pun terlihat menangis ketika mendengar suara ayahnya yang sangat ia rindukan. Lalu, pada tanggal 27 November, tanpa diduga, Yongsu merencanakan sesuatu untuk mencegah kematian ayahnya Soyeon. Dengan cara, Yongsu harus tiba di rumah Soyeon sebelum kebakaran terjadi. Yang ternyata, Yongsu berhasil mematikan kompornya. Dan tentu saja, kejadian itu mengubah kejadian di masa depan, mulai dari rumah Soyeon dan juga penampilannya, dan juga sang ayah yang tiba-tiba saja masih hidup. Di saat itu juga, Soyeon menangis dan memeluk ayahnya. Soyeon menelpon Yongsu dan mengatakan rencananya berhasil, dan mereka pun menyadari bahwa Yongsu dapat mengubah masa depan. Dan sejak itu, mereka saling berbagi kesenangannya masing-masing. Mulai dari memutar lagu terbaru kesukaan Yongsu dan berbagi cemilan yang Soyeon tidak pernah rasakan sebelumnya. Sementara Soyeon sedang bersenang-senang dengan keluarganya, di tempat lain, Yongsu sedang disiksa oleh ibunya. Lalu ibunya terkejut ketika ia mendapat gambaran bahwa Yongsu akan melakukan banyak kejahatan di masa depan. Soyeon yang sedang melihat-lihat dunia maya, kemudian menemukan sebuah artikel tentang ibunya Yongsu yang ditangkap oleh pihak berwajib yang dikarenakan ia telah membunuh anaknya sendiri, yakni Yongsu. Lalu Soyeon menelpon Yongsu dan mengatakan bahwa di masa depan Yongsu telah meninggal dunia. Sang ibu masuk ke kamar Yongsu. Ia menusukkan pisau ke tubuh Yongsu di atas kasur, yang ternyata itu adalah boneka milik Yongsu. Sementara itu, Yongsu sudah berada di balik pintu kamarnya dan bertanya kenapa sang ibu ingin membunuhnya. Sang ibu menjawab bahwa ia mendapat ramalan di masa depan akan terjadi beberapa pembunuhan yang disebabkan oleh Yongsu. Dan mau tidak mau, sang ibu harus membunuh anaknya sendiri agar tidak memberikan dampak buruk bagi masa depan. Mendengar hal itu, Yongsu segera membunuh ibunya di tempat itu juga. Yongsu menelpon Soyeon dan mengatakan bahwa ia masih hidup. Akan tetapi, ia tidak mengatakan bahwa ia telah membunuh ibunya. Tak lama kemudian, Paman Sungko datang ke rumah Soyeon untuk memberikan stroberi hasil panennya. Dan di masa lalu, Paman Sungko muda juga membawakan hasil panennya ke rumah Yongsu. Tanpa sengaja, Paman Sungko muda membuka kulkas milik Yongsu, dan dia menemukan beberapa plastik hitam yang ternyata merupakan potongan badan milik ibunya Yongsu. Mau tidak mau, Yongsu terpaksa membunuh Paman Sungko muda.
supaya ia tidak dilaporkan ke kantor polisi olehnya. Dan sudah jelas, kejadian di masa lalu otomatis mengubah kejadian di masa depan. Di saat Soyeon turun ke lantai bawah, dirinya sudah tidak melihat lagi Paman Sungko. Kedua orang tuanya pun tidak menyadari hal aneh tersebut. Soyeon segera pergi ke perkebunan milik Paman Sungko. Ia melihat perkebunan dan rumahnya seperti sudah lama tidak dihuni. Lalu, Soyeon pergi ke kantor polisi dan menanyakan perihal Paman Sungko. Polisi menjawab bahwa ia sudah lama meninggal dunia dikarenakan dibunuh oleh Yongsu. Dan di masa lalu, polisi juga bertanya perihal orang hilang. Yongsu menceritakan alibinya tentang sang ibu dan juga sang paman. Tentu saja, polisi mencatat apa yang dikatakan oleh Yongsu. Yongsu yang sudah memberikan catatan palsu, kemudian menghubungi Soyeon. Dan bodohnya, Soyeon memberitahukan berita penahanan seumur hidupnya. Dan tentu saja, Yongsu bertanya kepada Soyeon, bukti apa saja yang ditemukan oleh sang polisi. Sehingga, polisi tidak dapat menemukan bahwa Yongsu adalah pelakunya. Soyeon yang mendengar hal itu segera menutup panggilannya dan hal itu membuat Yongsu sangat marah. Tak lama kemudian, Soyeon kecil datang ke rumah Yongsu bersama ayahnya. Ayahnya ingin mengobrol dengan ibu Yongsu perihal jual beli rumahnya itu. Yongsu pun berbohong dan mengatakan bahwa ibunya masih tertidur pulas di lantai atas. Kemudian, Yongsu mempersilahkan mereka masuk. Sedangkan di masa depan, Soyeon sedang belajar mengemudi dengan ayahnya. Tanpa diduga, Soyeon melihat tubuh ayahnya tiba-tiba menghilang. Dan seperti yang kita tahu, ternyata di masa lalu, Yongsu telah membunuh ayah Soyeon. Yongsu yang mengetahui ia memiliki keuntungan lebih, langsung menahan Soyeon kecil di ruangan bawah tanah. Soyeon yang kembali memiliki rambut pendek, kemudian kembali ke rumah lamanya itu, yang ternyata rumahnya sudah dalam keadaan hancur. Soyeon yang menyadari hal itu mengangkat panggilan Yongsu. Ia tampak kesal dengan apa yang telah diperbuat oleh Yongsu. Dan tentu saja, Soyeon tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ia bisa lakukan hanya menuruti perintah Yongsu. Lalu Soyeon memiliki ide lain. Soyeon menyuruh Yongsu datang ke sebuah tempat jika ingin terbebas dari bukti kejahatan pembunuhan yang telah ia lakukan. Ternyata, Soyeon menggiring Yongsu ke tempat di mana akan terjadi ledakan dikarenakan gas yang bocor. Tak lama kemudian, Soyeon yang masih gelisah mendapatkan panggilan dari Yongsu yang masih hidup. Dan tentu saja, Yongsu membalas perbuatan Soyeon dan menyiramkan air panas ke tubuh Soyeon kecil. Soyeon di masa depan merasakan luka bakar baru di sebagian tubuhnya. Dan fakta baru mulai terungkap. Ternyata, yang menjadi penyebab kebakaran pada saat itu dikarenakan Soyeon yang menghidupkan kembali kompor tersebut. Padahal, sang ibu sudah mematikan kompornya sebelum ia pergi. Namun, Soyeon berbohong kepada polisi dan mengatakan bahwa ibunya lah yang lupa mematikan kompornya. Soyeon kembali ke kantor polisi dan membuka buku catatan. Lalu, ia memberitahukan bukti apa yang ditemukan oleh polisi. Ternyata, bukti itu adalah pisau yang ia gunakan untuk membunuh, dan tidak sengaja ditemukan oleh pria pemungut barang bekas yang biasa datang ke sekitaran rumah Yongsu. Mengetahui hal itu, Yongsu mengubah masa depannya kembali, dan di mana buku catatan yang sudah tidak menampilkan kasus milik Yongsu lagi. Dan tiba-tiba saja, rumah itu berubah menjadi rumah yang di dalamnya banyak sekali ada perabotan. Bisa disimpulkan, semenjak Yongsu tidak ditangkap atas kasus pembunuhannya itu, ia masih hidup bersama dengan Soyeon yang berumur 28 tahun. Soyeon yang menyadari hal itu kemudian mencoba keluar dari rumahnya. Tanpa diduga, ia menemukan buku catatan milik polisi.
yang di dalamnya berisi tulisan berupa pencarian Soyeon dan ayahnya yang hilang secara tiba-tiba. Hal itu tentu saja membuat Soyeon di masa depan ingin kembali ke rumah itu. Dan untungnya, saat itu Yongsuk sedang ingin pergi keluar. Kemudian, Soyeon pergi ke ruangan bawah tanah. Dan untungnya, di sana ia menemukan teleponnya itu. Sementara di masa lalu, ibunya mengambil telepon milik Yongsuk muda. Lalu, Soyeon mengatakan kepada ibunya untuk pergi dari rumah itu. Tapi tanpa diduga, pada saat ia mengobrol, tiba-tiba Yongsuk memukul kepala Soyeon. Tentu saja, sang ibu menjelaskan kepada polisi mengenai apa yang ia dengar di telepon. Tiba-tiba, Yongsuk datang dan membunuh polisi itu. Dan sang ibu lari ke lantai atas. Di masa depan, Soyeon dan Yongsuk sedang memperebutkan telepon. Untungnya kali ini, Soyeon berhasil mendapatkan teleponnya dan berlari ke lantai atas, dan juga sang ibu. Akhirnya, mereka bersembunyi di suatu ruangan. Karena sang ibu mendengar suara tangisan Soyeon kecil, ia pun keluar, dan ternyata itu adalah jebakan. Sedangkan di masa depan, Soyeon dewasa hanya menunggu hasil dari yang ibunya lakukan di masa lalu. Dikarenakan sang ibu harus membela Soyeon kecil, ia akhirnya melawan Yongsuk dan sang ibu berhasil mendorong Yongsuk hingga jatuh ke bawah. Bersamaan dengan ibunya yang juga ikut jatuh. Dan tentu saja, di masa depan Yongsuk pun menghilang. Dan keadaan rumah pun berubah. Soyeon yang menyadari hal itu segera berlari ke pemakaman. Dan untungnya, pada saat Soyeon menangis, tiba-tiba ibunya datang dengan keadaan tubuhnya yang memiliki bekas luka. Soyeon tersenyum, karena ternyata ibunya berhasil mengalahkan Yongsuk di masa lalu. Dan film pun berakhir.